Ada sebuah kebohongan yang dipercaya miliaran orang. Kebohongan itu terdengar sederhana. Kalau kamu bekerja keras, kamu pasti akan kaya. Sekilas kalimat itu terdengar masuk akal. Tetapi jika benar, mengapa ada buruh yang bekerja 12 jam sehari tetapi tetap kesulitan membeli rumah? Mengapa ada petani yang bekerja sejak matahari terbit hingga terbenam tetapi hidup pas-pasan? Dan mengapa ada orang yang duduk di depan laptop beberapa jam sehari justru menghasilkan lebih banyak uang? Apakah dunia tidak adil? Atau ada sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepada kita? Hari ini kita akan membahas alasan sebenarnya mengapa banyak orang sulit keluar dari kemiskinan. Dan jawabannya mungkin tidak akan kamu sukai. Banyak orang membayangkan kemiskinan sebagai kondisi. Padahal kemiskinan lebih mirip sebuah perangkap. Bayangkan kamu terjatuh ke dalam lubang sedalam 5 meter. Orang di atas berkata, "Ayo keluar. Semangat." Masalahnya bukan semangat. Masalahnya adalah lubangnya terlalu dalam. Begitulah yang dirasakan banyak orang. Saat penghasilan habis hanya untuk makan, listrik, dan kebutuhan sehari-hari, mereka tidak punya cukup ruang untuk mengambil langkah besar. Setiap bulan mereka memulai dari nol lagi, dan lagi. Ini terdengar aneh, tetapi menjadi miskin seringkali justru lebih mahal. Misalnya, orang yang memiliki uang cukup bisa membeli barang berkualitas yang tahan bertahun-tahun. Sementara orang yang kekurangan uang terpaksa membeli barang murah yang cepat rusak. Akhirnya mereka harus membeli lagi, dan lagi. Dalam jangka panjang mereka justru mengeluarkan lebih banyak uang. Hal yang sama terjadi pada pendidikan, kesehatan, dan peluang. Semakin sedikit sumber daya yang dimiliki seseorang, semakin sulit baginya untuk keluar dari kondisi tersebut. Saat seseorang hidup dalam tekanan ekonomi terus-menerus, terjadi sesuatu pada pikirannya. Otak manusia dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk menjadi kaya. Ketika tagihan menumpuk, ketika kebutuhan hidup semakin mahal, ketika uang hampir habis, otak akan fokus pada hari ini, bukan 5 tahun ke depan. Inilah alasan mengapa banyak orang sulit berpikir jangka panjang. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka sedang berusaha bertahan hidup. Selama bertahun-tahun kita diajari cara mendapatkan nilai bagus. Tetapi sangat sedikit yang mengajari cara membangun kekayaan. Kita belajar rumus, belajar teori, belajar ujian. Namun hampir tidak pernah belajar bagaimana uang bekerja, bagaimana aset menghasilkan uang, bagaimana utang bisa menghancurkan masa depan, dan bagaimana keterampilan bisa mengubah hidup seseorang. Akibatnya banyak orang memasuki dunia nyata tanpa peta. Mereka bekerja keras, tetapi tidak tahu kemana harus pergi. Pernahkah kamu bertanya mengapa sebagian orang tampaknya semakin mudah menghasilkan uang? Jawabannya bukan selalu karena mereka lebih pintar, tetapi karena mereka memahami satu hal. Uang bisa bekerja. Orang miskin bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Saat seseorang memiliki aset, aset itu menghasilkan pendapatan. Pendapatan membeli aset baru. Dan siklus itu terus berlanjut. Sementara banyak orang lainnya harus menukar waktu mereka dengan uang setiap hari. Sekarang pertanyaannya, apakah seseorang bisa keluar dari kemiskinan? Jawabannya, bisa. Tetapi tidak mudah, dan hampir tidak pernah instan. Langkah pertama bukan mencari uang lebih banyak, melainkan meningkatkan nilai diri. Belajar keterampilan yang dibutuhkan dunia. Belajar teknologi, belajar blockchain, belajar komunikasi, belajar menjual. Karena semakin besar masalah yang bisa kamu selesaikan, semakin besar nilai yang bisa kamu tawarkan, dan semakin besar potensi penghasilanmu. Pada akhirnya, kemiskinan bukan hanya soal uang. Kemiskinan adalah tentang keterbatasan pilihan. Dan semakin sedikit pilihan yang dimiliki seseorang, semakin sulit hidupnya berubah.
Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kemampuan untuk belajar. Kemampuan untuk berkembang. Dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik daripada kemarin. Mungkin kamu tidak bisa mengubah tempat kamu memulai. Tetapi kamu masih bisa menentukan kemana kamu akan pergi. Dan terkadang, perubahan besar dalam hidup dimulai dari satu keputusan kecil hari ini. Menurutmu, apa penyebab terbesar seseorang sulit keluar dari kemiskinan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu suka konten edukasi, finansial, psikologi, serta sisi gelap pengetahuan yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe. Karena video berikutnya mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap dunia.